Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit tentang penyusunan anggaran jualan. Di sini ada saya sendiri, Alfiani Wijayanti, NRP C1190139, dan ada dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Kamil, NRP C1190251. Nama saya Zakiyah Nur Azizah, NRP C1190331. Nah, di sini ada definisi anggaran jualan, menjual atau sell, penjualan atau selling, dan jualan atau sales. Anggaran jualan adalah anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Penjualan atau selling adalah proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen. Menjual atau sell menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu dan pada saat tertentu. Dan jualan atau sales adalah hasil penjualan atau hasil proses menjual. Jadi penjualan ini memiliki arti yang berbeda ya dengan jualan. Anggaran jualan disusun oleh fungsi penjualan. Dalam hal ini fungsi manajer penjualan atau yang lebih luas lagi fungsi manajer pemasaran. Anggaran jualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual pada periode tertentu. Jualan merupakan unsur dapatan atau revenues yang disebut dapat jualan atau sales revenues. Jualan terdiri atas jualan kotor dan jualan bersih. Jualan bersih setelah dikurang dengan potongan dan retur jualan. Jualan kotornya Rp11.000, potongan penjualan Rp750, retur jualan Rp250 yang dijumlahkan menjadi Rp1.000. Hasilnya menjadi jualan bersih, yaitu Rp10.000. Retur jualan atau sales return, yaitu dikembalikannya sejumlah barang yang dijual oleh pembeli kepada penjual akibat tidak sesuai dengan pesanan. Contohnya seperti cacat atau tidak sesuai dengan ukuran. Potongan jualan atau sales discount, yaitu potongan harga jual yang diberikan pada pembeli oleh penjual, contohnya membeli dalam jumlah besar. Manfaat anggaran jualan. Anggaran jualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran jualan sering disebut dengan anggaran kunci. Dari jualan ke tujuan perusahaan dan dapatan jualan. Jika dapatan jualan lebih besar daripada expense atau beban sama dengan laba. Jika dapatan jualan lebih kecil daripada expense atau beban, maka sama dengan rugi. Untuk meningkatkan jualan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas barang yang dijual atau menaikkan harga jual per unit barang yang dijual. Bila memungkinkan, kedua cara bisa ditempuh. Namun jika tidak memungkinkan, cara lain yang dapat ditempuh yaitu menurunkan harga jual per unit untuk meningkatkan kuantitas barang yang dijual. Lalu ada faktor yang mempengaruhi anggaran jualan, yaitu faktor pemasaran, faktor keuangan atau modal kerja, faktor ekonomis, faktor teknis, faktor kebijakan perusahaan, faktor perkembangan penduduk, dan faktor kondisi negara. Faktor pemasaran yang perlu dipertimbangkan seperti A. Luas pasar. Apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional? Yang kedua, keadaan persaingan. Apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas? Terakhir, keadaan konsumen. Bagaimana selera konsumen, tingkat daya beli konsumen, dan apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Faktor keuangan atau modal kerja yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja mendukung pencapaian target jualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Faktor ekonomis yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatkan laba atau rentabilitas, atau sebaliknya. Misalnya,
Saat ini perusahaan mampu menjual 1000 unit dengan harga jual per unitnya Rp100, harga pokok per unit Rp80, dan beban usaha sebulan Rp15.000. Modal usaha yang diperlukan yaitu Rp20.000. Setelah itu perusahaan ingin meningkatkan jualan menjadi 1.200 unit. Modal usaha jadi meningkat Rp25.000 dan beban usaha meningkat menjadi Rp18.000. Harga jual dan harga pokok tidak berubah. Apakah dengan meningkatnya jualan dapat meningkatkan rentabilitas ekonomi? Perhitungan rentabilitas ekonomi semula. Jualannya itu 1000 dikali Rp100. Jadi hasilnya itu Rp100.000. Harga pokok barang terjualnya itu 1000 unit dikali Rp80 sama dengan Rp80.000. Sehingga laba kotornya itu Rp20.000. Hasilnya itu dari 100.000 dikurangi 80.000 jadi Rp20.000. Lalu beban usahanya 15.000. Jadi 20.000 dikurangi 15.000 jadi laba usahanya itu 5.000. Lalu rentabilitas ekonominya itu 5.000 dibagi 20.000 sama dengan 25%. Nah, sekarang perhitungan rentabilitas ekonomi setelah jualan meningkat. Jualannya itu 1.200 unit dikali Rp100. Jadi hasilnya Rp120.000. Harga pokok barang terjualnya itu 1000 unit dikali Rp95. Hasilnya itu Rp95.000. Jadi laba kotornya itu 120.000 dikurangi 95.000 sama dengan Rp25.000. Beban usahanya itu 18.000. Jadi laba usahanya itu 25.000 dikurangi 18.000 sama dengan Rp6.000. Jadi rentabilitas ekonomisnya itu 6.000 dibagi 25.000 sama dengan 24%. Nah, jadi pada perhitungan tersebut terlihat bahwa jualan meningkat dari Rp100.000 menjadi Rp120.000 dan laba usaha juga meningkat dari 5.000 menjadi 6.000. Tetapi rentabilitas ekonomisnya itu di sini turun. Sebelumnya itu 25%. Nah, setelah jualan meningkat itu menjadi 24%. Hal ini berarti rencana untuk meningkatkan jualan dengan menambah modal usaha perlu dikaji kembali atau belum dapat disetujui. Faktor teknis yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama, kapasitas terpasang, seperti apakah mesin dan alat mampu memenuhi target jualan yang dianggarkan. Yang kedua, apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan juga murah. Faktor kebijakan perusahaan. Nah, jadi di faktor kebijakan perusahaan itu yang perlu diperhatikan itu seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1, sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan 3 itu menjadi tertutup. Contoh lainnya itu seperti kebijakan untuk tidak memperluas pabrik. Walaupun dari segi manajemen menguntungkan, tetapi karena perusahaan ini adalah perusahaan keluarga, maka dipandang dari sudut pemilik keluarga. Hal ini berarti akan ada pemilik modal baru yang bukan keluarga. Jadi faktor kebijakan perusahaan dapat membatasi ruang gerak untuk menyusun anggaran. Faktor perkembangan penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi anggaran. Misalnya, peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Terakhir itu faktor kondisi negara, yaitu faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Faktor ini juga mempengaruhi jualan. Misalnya dalam keadaan perang atau tidak aman, akan menghambat barang yang dijual karena harus melalui pemeriksaan yang telat, bahkan dirampas dan mengalami kecelakaan perang. Atau kondisi lain, seperti barang yang dijual apakah tidak bertentangan dengan sosial, budaya, masyarakat, apakah tidak mengganggu lingkungan, dan apakah tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah.
Faktor lain yang perlu diperhatikan seperti apakah pada musim tertentu anggaran jualan ditambah atau sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan. Penyusunan anggaran jualan. Sebelum menyusun anggaran jualan, biasanya dibuat ramalan jualan atau sales forecast. Selain ramalan jualan, perlu juga dipertimbangkan faktor yang dapat berpengaruh terhadap jualan. Contohnya, jika saat ini perusahaan mampu menjual 1000 unit dengan harga jual per unit sama dengan Rp10, kemudian perusahaan meningkatkan harga jual per unit menjadi Rp11 dan barang yang dijual meningkat menjadi 1100 unit. Perusahaan juga dapat menurunkan harga jual per unit menjadi Rp9 untuk meningkatkan kuantitas barang yang dijual sebanyak 1500 unit. Misalnya semua harga pokok barang terjual per unit Rp6 dapat ditekan menjadi Rp5. Perhitungan harga pokok barang terjual sebagai berikut. Semula sama dengan 1000 unit dikali Rp6 sama dengan Rp6.000. Kuantitas dan harga meningkat. 1100 unit dikali Rp5 sama dengan Rp5.000. Dan harga turun dan kuantitas meningkat. 1500 unit dikali Rp5 sama dengan Rp7.500. Kuantitas terjual dapat dilihat di tabel, dan kesimpulannya pada tabel ini cara terbaik untuk meningkatkan jualan adalah dengan cara satu, yaitu meningkatkan kualitas dan harga. Walaupun dengan cara ini jualan meningkat tidak setinggi dengan cara dua, tetapi dengan cara satu perusahaan memperoleh laba kotor yang tinggi sebesar 6.600. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.